Saya mengajak Ibu Bapak semua, saudara-saudari, untuk merenungkan Tuhan mengurus atau membiarkan Tuhan agar mengurus segalanya. Saya share di layar, bisa dilihat. Membiarkan Tuhan mengurus kita. Tema ini saya pilih sengaja karena kita berada pada awal tahun baru. Saya ingin mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari memahami, mendalami kedalaman makna kerahiman ilahi, kerahiman Allah, yang salah satunya adalah Allah yang selalu mengurus kita. Maka berdoa, berdevosi kerahiman ilahi, salah satunya adalah mempertajam kepekaan batin kita, hati kita, untuk membiarkan Tuhan yang berkarya. Saya yakin Anda semua pada awal tahun macam ini biasanya dipenuhi dengan rencana. Ada peristiwa-peristiwa penting yang barangkali memang sudah kita sepakati dalam keluarga, atau dalam kelompok, gereja, atau bahkan masyarakat, atau apa lingkungan kita, mengenai acara-acara yang akan kita adakan, dan kita mengadakan persiapan. Tetapi siapakah kita, sehingga kita berani memastikan bahwa semuanya akan berlangsung dengan baik? Karena hidup kita melulu bergantung kepada Tuhan. Terlalu sering memikirkan segalanya dari perspektif kemampuan diri kita, itu bisa membuat gelisah, membuat khawatir. Jangan-jangan, dan seterusnya. Apalagi di tengah pandemi yang terus naik turun. Ada suasana yang kadang tidak menentu. Ini katanya Omikron mulai masuk di mana-mana, masuk ke Surabaya juga mungkin. Lalu berita ada varian baru, lalu kapan selesainya? Di lain pihak, masyarakat juga sudah mulai bergerak seperti biasa. Mungkin sebagian mulai jenuh dan tidak tahan lagi. Tapi marilah kita meletakkan semuanya itu sekarang pada kerahiman ilahi, kerahiman Allah, yang salah satunya adalah membiarkan Tuhan mengurus kita. Maka saya merumuskan tahun baru 2022, jadikanlah sebagai tahun kerahiman, tahun pengharapan. Tahun pengharapan. Tentu kita sadari tantangan dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, menguatnya radikalisasi, kelompok-kelompok radikal yang intoleran. Tapi juga jangan lupa bangsa kita juga memiliki, dan semoga lebih besar ya, teman-teman orang-orang dari berbagai kelompok yang sungguh NKRI, yang sungguh-sungguh mengupayakan supaya negara kita benar-benar damai, hidup sebagai bangsa yang rukun, yang sungguh-sungguh sesuai dengan para pendiri bangsa ini. NKRI, toleran. Ya. Juga dalam masyarakat, gereja, komunitas, keluarga, bahkan diri sendiri kita punya pengharapan. Jadi di tengah segala kemungkinan yang terjadi ini, kita harus tetap punya pengharapan. Kata pengharapan itu sangat Kristiani. Kita tahu ada 3 keutamaan teologis: iman, harapan, dan kasih. Iman kita tahu, tapi harapan ini juga penting. Karena orang yang tidak punya harapan itu tidak lahir dari Allah. Kalau bacaan pertama hari ini di bacaan kalender liturgi, juga untuk misa khususnya bacaan pertama,
dari surat Santo Yohanes berbicara mengenai kasih, siapa mengasihi Allah, dia itu akan akan mengasihi sesama juga. Omong kosong orang mengatakan mengenal Tuhan, kalau kita mengenal kerahiman Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama kita. Omong kosong kita, kalau kita rajin berdevosi korunka, rajin doa, adorasi, juga kerahiman, kita masih membenci sesama, bersikap tidak adil, bersikap memusuhi orang, itu sungguh melawan hakikat Allah yang adalah kasih. Warna psikologis yang umum, ada yang optimis, ada yang yakin, tapi tidak sedikit yang kaget dan merasa serba tidak menentu atau was-was. Seperti tadi saya singgung, ada orang-orang yang sudah tidak tahan lagi. Beberapa orang tidak mau pakai masker karena merasa sesak atau sumpek atau sesak nafas. Tapi resikonya besar. Kelompok kerahiman ilahi juga tetap sama. Kita mesti terus melanjutkan devosi pada kerahiman ilahi. Devosi ini sangat membantu bukan hanya diri kita, supaya kita juga menjadi orang-orang yang penuh kerahiman, tapi juga berguna bagi jiwa-jiwa yang kita doakan, jiwa-jiwa yang telah meninggal. Mereka sangat menantikan doa-doa kita. Saya pada siang sore hari ini mau mendalami apa yang dalam terjemahan dari bahasa Ibrani itu ada kata hesed. Ada beberapa istilah yang terkenal. Rahim, rehem, rahamim, bahasa Ibrani. Dan yang kedua adalah hesed. Saya mau fokus pada kata hesed. Hesed itu sebagai kemurahan hati. Hesed itu berarti kasih sayang, kasih setia yang bersifat tetap dan tidak bergantung pada tanggapan dari yang dikasih. Hesed itu adalah sifat Allah dari sononya, saya katakan. Kemurahan hati sebagai hesed sudah menjadi sifat Allah dari sononya. Apa artinya sifat Allah dari sononya? Allah itu tidak bisa tidak hesed. Allah itu tidak bisa tidak setia dan penuh kasih. Maka Santo Paulus pernah berkata, kalau kita menyangkal, kita juga akan disangkal Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena setia itu sudah sifat dari sononya. Sifat bawaan Allah sendiri sejak abadi, Allah itu penuh kasih sayang dan kasih setia. Nah, kata kasih setia atau kasih sayang ini juga sifat baik dan murah hati, penuh kasih sayang dan suka mengampuni, penuh kerahiman pada diri Allah itu sudah melekat dari sononya. Jadi Allah itu istilahnya kalau perjanjian lama itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Itu memang maksudnya hesed itu. Maksudnya begini, kata hesed. Kalau kita melihat perjanjian lama, umat Israel itu berkali-kali tidak setia kepada Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah selalu terus mengampuni. Ketika mereka minta pengampunan, bertobat, Allah langsung mengampuni. Allah murka sebentar, tapi selebihnya panjang sabar dan kasih setianya. Mazmur kan begitu toh. Jadi saya katakan tadi ini, lihat yang pertama ini, tidak bergantung kepada reaksi tanggapan dari yang dikasih. Artinya apa? Kalau Allah itu mengasihi kita, setia kepada kita, dia tidak bergantung kesetiaannya itu pada kesetiaan kita. Kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Beda atau dengan kita. Kita itu kalau mengasihi kan sering dengan syarat. Kita kalau ada orang
kita kasih, lalu dia setia, lalu kita bilang, awas, kamu tidak setia. Enggak benar itu. Kamu ulangi lagi, akan saya hukum. Kamu tidak setia lagi, saya akan minta cerai. Kalau kamu tidak setia, kita akan penuh ancaman. Jadi selalu kesetiaan kita, kasih sayang kita itu sering bergantung kepada tanggapan yang kita kasih. Yang kita kasih tidak membalas, tidak menanggapi kasih kita akan ganti untuk kita ganti, bahkan awas kalau kamu menyalahgunakan kebaikan saya. Kalau kamu tidak membalas kasih sayang saya bisa benci kepadamu 1000 kali. Nah, itu namanya ini sama sekali tidak Kristiani. Saya ingin memperkenalkan kerahiman Allah itu mencakup kasih sayang yang bersifat hesed. Kalau mencintai, menyayangi itu tidak pernah bergantung kepada tanggapan orang. Saya itu terkesan dengan ini cerita yang mungkin Bapak Ibu nggak paham ya. Saya dulu pernah menemui dalang Ki Timbul Hadi Prayitno yang pernah mendalang wayang itu ya. Beliau itu cerita begini, Romo, kalau saya itu mendalang, mau yang nonton berapa, saya nggak ambil pusing. Yang nonton 1000, 100, atau 5 orang, saya nggak ambil pusing. Saya mendalang sesungguh-sungguh. Kalau saya dibayar berapapun, saya tidak ambil pusing. Saya sungguh-sungguh. Kadang-kadang saya berpikir, kadang-kadang kita itu kalau membantu orang, kadang-kadang mikir imbal baliknya. Kita mikir jasanya apa. Nah, sikap seperti itu bukan hesed. Hesed itu adalah sikap yang melayani secara baik-baiknya, setotal-totalnya, tidak ambil pusing tanggapan dari pihak yang dilayani. Dia setia atau membalas kebaikan kita, itu tidak penting. Pada dasarnya, hesed itu adalah memberikan yang terbaik kepada siapapun tanpa memikirkan balas budi. Nah, ini salah satu makna kerahiman. Apakah Ibu Bapak menyadari itu? Di awal tahun ini saya ingin mengajak itu. Mari kita mengembangkan kerahiman itu sebagai sifat Allah yang semestinya kita mohon terus-menerus. Nah, salah satu wujud kerahiman, kemurahan hati Allah, hesed Allah, adalah Allah yang mengurus segalanya bagi kita. Saya mempunyai teks kitab suci yang menjadi bacaan pada siang sore hari ini dari Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Perhatikan di sini, Yesus membuat perumpamaan, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, dialah yang seperti anak kecil. Lalu apa artinya? Ya. Artinya yang pertama, mengapa Yesus mengambil perumpamaan seorang anak? Ternyata anak di situ, dalam teks kitab suci tersebut, menunjuk anak yang belum bisa bicara atau mengungkapkan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Ini bukan orang dewasa. Anak-anak itu apalagi masih bayi ya, masih umur 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun pun Pak belum bisa ngomong
seluruhnya. Kita anak-anak belum bisa ngomong seluruhnya. Tapi mengapa oleh Tuhan Yesus diambil sebagai contoh? Karena sikap orang tua kepada anak itu selalu memberikan yang terbaik, mengurus anak-anak itu dengan baik, meskipun bayi atau anak yang belum bisa ngomong itu tidak ngomong. Pengalaman kita sendiri, kita orang tua yang pasti banyak dosanya ini saja, kita orang tua yang banyak dosanya ini saja, tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi masih bayi. Kita tahu, nggak mungkin toh bayi baru lahir atau umur 1 bulan, 2 bulan, kita tawari makan jagung bakar, ya kan? Nggak mungkin toh. Atau sate sapi yang nggak mungkin. Nggak ada ibu-ibu yang seperti itu. Pasti akan memberikan sesuai dengan usianya. Entah minuman susu, entah apa. Saya nggak tahu. Tetapi intinya ibu-ibu akan memberikan kepada anak-anaknya sesuai dengan keperluan, kebutuhan masing-masing perkembangan dan kebutuhan saat itu. Bukankah anak itu tidak pernah minta? Apalagi belum bisa ngomong. Dia aja nggak ngomong, nggak minta kepada kita. Kita memberikan melayani yang terbaik, apalagi Tuhan. Ini yang nomor 3 ini. Bukankah Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita tanpa harus kita bicara dulu atau mengeluh kepadanya? Ini penting Ibu Bapak, saya sebut berkaitan dengan Yesus mengambil seorang anak kecil. Karena anak kecil yang belum bisa ngomong, itu orang yang begitu terbuka dan membiarkan bergantung kepada Allah. Dan nyatanya de facto Allah mengurus segalanya. Tadi sudah saya sebut, kita saja orang tua yang banyak dosanya saja ngurus anak-anak bayi kita, anak-anak kecil kita sebaik-baiknya tanpa kita minta. Begitulah kita kalau seperti anak-anak di hadapan Allah, apalagi Tuhan yang tidak punya dosa, Tuhan yang Maha Kudus. Bukankah Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita tanpa harus kita bicara atau mengeluh kepadanya? Tuhan mengurus segala keperluan kita. Itu makna dari judul renungan pada sore hari ini. Saya sengaja memilih kata ini supaya ibu bapak jangan khawatir. Tentu kita punya kekhawatiran. Saya pun punya kekhawatiran soal kesehatan, soal macam-macam. Tapi jangan itu menguasai kita. Khawatir itu juga baik ya. Kalau orang tidak takut naik motor ngebut, ya mah berbahaya, nanti bisa kecelakaan. Kalau kita memanjat pohon dan tidak takut, kepleset jatuh malah parah. Atau naik tangga, tidak takut, tidak hati-hati, kita berbahaya. Rasa takut, rasa khawatir juga perlu. Tapi seperlunya dalam artian ya memang wajar. Tapi jangan mendominasi kita. Yang mendominasi hendaknya adalah hesed. Hesed kasih sayang Tuhan. Yang salah satunya poinnya adalah mengurus kita. Marilah kita membiarkan Tuhan mengurus kita. Mengurus perjalanan tahun 2022. Karena Allah itu hesed, penuh kasih sayang. Dia suka mengampuni. Mosok kita malah ribut sendiri dan sulit mengampuni orang lain. Salah satu renungan saya terhadap devosi kerahiman, lalu juga adorasi yang juga saya jalani setiap hari, itu adalah kesanggupan kita mengampuni orang lain adalah salah satu ukuran apakah Anda sudah berdevosi koronka, berdevosi kerahiman ilahi secara baik dan sudah tepat, atau sudah selayaknya disebut devosan kerahiman ilahi. Kalau ibu bapak masih suka membenci orang, sulit mengampuni orang,
tapi masih rajin berdoa koronka, sungguh kita pantas menjadi devosan. Tuhan pasti mengendaki kita seperti Tuhan yang suka mengampuni, yang penuh kasih sayang. Kita pun begitu kepada sesama kita. Dalam doa koronka, juga dalam doa adorasi, mungkin kita suka berdoa dengan banyak kata dan permohonan, tapi belajar dari anak-anak tadi, bukankah sering seiring dengan makin dekat dengan kata persahabatan dengan Tuhan Yesus, orang juga tidak perlu semakin pusing dengan kata-kata. Saya dalam banyak kesempatan, kalau kita mendengarkan renungan-renungan adorasi dari saya itu, saya selalu menekankan ini. Kedekatan dengan Tuhan itu membuat kita semakin akrab. Dan seperti halnya orang yang bersahabat, kita saja ya, kalau kita bersahabat dengan sesama, apalagi ibu bapak dengan dalam keluarga yang memang sudah menjadi bagian dari hidup, kita itu hafal. Tidak usah banyak omong, kita sudah tahu maksudnya. Maka kalau kita terlalu banyak omong, saya bayangkan ibu-ibu ngomong kepada suami atau suami pada istrinya, lalu ngomong banyak sekali soal permintaan, padahal sudah sekian belas tahun atau berapa tahun, mestinya kan jadi aneh. Kita kan tahu, kecuali ada persoalan baru ya. Tetapi semakin dekat orang, kita tuh semakin ngomongnya itu dengan perasaan dan hati kita. Nah, maka saya berharap doa koronka dan doa adorasi yang juga kita jalani itu membuat kita lebih merasa kedekatan dengan Tuhan dan membiarkan hati kita yang bicara tanpa banyak harus ngomong, tanpa harus banyak ya. Bahwa ada orang yang berdoa dengan banyak omong, tidak apa-apa, tidak usah kecil hati, biarkan saja. Itu soal proses, mungkin dia pemula. Tapi saya harus mengatakan, orang yang semakin mendalam hidup doanya, dia makin sedikit kata-katanya. Karena yang dialami cuma kehadiran Tuhan yang makin dekat, hatinya yang dekat dengan hati kita, apalagi dengan Ekaristi kita ngalami toh betapa Tuhan itu sangat dekat dan dia tinggal dalam diri kita, tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita. Seperti Yesus katakan sendiri, siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dalam dia. Ini suatu cara metode doa yang lebih banyak hening. Karena percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Karena percaya Tuhan mengurus hidup kita. Justru bacaan tadi mau menunjukkan betapa kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai Bapa yang begitu baik, begitu hesed, kasih sayangnya tak pernah putus. Juga kalau aku berdosa, juga kalau aku lupa berdoa, juga kalau aku lupa bersyukur, juga kalau aku lupa berterima kasih, Tuhan tetap membantu kita, tetap mengurus kita. Saya pernah punya pengalaman pribadi dalam doa. Karena saking berdoa itu lebih banyak hening, dan ketika menyampaikan doa, saya hanya menyampaikan beberapa permohonan saja, tidak terlalu lama ngomongnya kepada Tuhan. Tapi kok saya ngalami sehari-hari diberi begitu banyak rahmat, diberi begitu banyak karunia. Kadang-kadang kejutan-kejutan yang menyenangkan dan membuat sukacita dalam hidup ini. Suatu saat saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, kok Engkau begitu baik toh kepadaku? Padahal aku nggak pernah mohon. Lalu Tuhan mengatakan, kalau kamu baik sama aku, seandainya kamu berdoa baik ya. Karena saya sadar, saya mengatakan memang semuanya itu hanya karuniamu. Tetapi karena aku itu hanya ngomong dikit tapi Tuhan memberi banyak, Tuhan mengatakan apalagi aku nggak mau kalah baik sama kamu. Lalu saya ingat
Tuhan mengingatkan dengan teks anak-anak tadi. Siapa yang menjadi anak berarti membiarkan Tuhan mengurus hidupnya, walaupun tidak mohon akan diberi. Seperti anak-anak pun oleh orang tuanya diberi yang terbaik, walaupun anaknya nggak ngomong. Karena ada hubungan kasih sayang. Inilah hesed. Inilah arti Allah mengurus kita. Maka marilah kita hening sejenak, lalu saya pimpin dengan doa spontan, lalu saya akan menutup dengan berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, telah mengutus Putramu Yesus Kristus menjadi penebus dan penyelamat kami. Dengan penderitaan wafatnya dan juga kebangkitannya, kami ambil bagian dalam hidup ilahi-Mu, juga mengalami kerahiman-Mu dengan pengampunan-Mu yang tanpa batas. Semoga hidup kami pada tahun 2022 Kau berkati dengan kelimpahan sukacita, kelimpahan kasih yang melimpah, dan kelimpahan berkat untuk kesehatan kami, sukacita kami, kesejahteraan lahir dan batin kami, perlindungan terhadap perjalanan kami, juga keluarga kami, gereja kami, dan masyarakat kami, bangsa kami. Lindungilah kami semua. Semoga tahun ini menjadi tahun penuh berkat, karena kami selalu menyadari Engkau selalu mengurus kami dengan penuh kasih sayang. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudara-saudari semua dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Marta buat renungannya pada siang hari ini.